Nah, yang menarik lagi adalah memang hanya Angkatan Laut yang pimpinannya tidak ada irisan dengan Presiden Jokowi, Muhammad Ali itu. Masalahnya begini Bang, ya ini kan ada proses bermorali, tetapi yang keputusan terakhir itu pertimbangannya cuma apa di sini dikatakan pertimbangan pimpinan TNI. Pertimbangan pimpinan TNI. Berarti memang ada konflik Bang. Enggak ada Wanjaktinya malah. Nah itu dia, itu kan yang tahu akhirnya Wanjakti terakhir tuh pasti Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI. Apakah di-approval ke Presiden? Presiden kan juga sibuk. Nah itu di situ apakah sudah diberikan kepada Presiden? Biasanya Presiden lewat siapa sih? Entah lewat ajudannya, sekretaris militer atau apa? Atau di sekretaris negara terakhir barangkali yang biasa-biasa bawa map itu kan Teddy kan gitu. Teddy Indrawijaya. Apakah kemudian tidak ada masalah sehingga keluar keputusan itu? Atau sampaikah surat itu ke tangan Presiden? Ya itu harus dijelaskan nanti. Yang bisa menjelaskan adalah istana. Presiden tahunya kapan? Sampai sekarang istana belum memberikan penjelasan. Nah makanya. Apa-apa Bang? Nah makanya. Jadi sebenarnya biasa aja perubahan-perubahan itu kan. Kalau di dalam surat keputusan biasanya di bawah itu ada apabila terjadi sesuatu akan diganti kan biasa. Nah tapi pergantian mutasi SK singkat ini dalam waktu singkat sekitar 24 jam tentu menghebohkan. Harusnya kalau memang diduga akan ada masalah kontroversi di belakang hari, mestinya juga jangan diumumkan. Kan kira-kira gitu. Kalau kita melihat secara politik, ini berarti terjadi memang konsolidasi kekuasaan yang makin membesar. Dan konsolidasi ini sementara masih dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, membulatkan katakanlah orang-orangnya untuk menguasai institusi seperti TNI. Di sisi lain juga ada pernyataan dari mantan-mantan purnawirawan TNI untuk meretul seorang Gibran Raka wakil presiden, yang tentu kepentingan Jokowi itu ada di sana. Berarti memang ini apinya udah menyala nih Bang. Iya, kalau soal mutasi apalagi menyangkut bintang 3, semua mata pasti memantau karena mereka akan menjadi bintang 4 ya. Mereka berpotensi menjadi bintang 4. Ini kan tidak akan menjadi kontroversi kalau penggantinya bukan Hersan misalnya kan. Bukan Hersan. Ya, karena ada keterkaitan dengan Jokowi. Semua bilang cocokologi kan kira-kira gitu, dicocok-cocokkan. Ya, tapi kan selama ini nyatanya begitu. Nah, ini kan kekhawatiran publik juga jangan-jangan setelah ini Hersan yang menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, kan gitu, tinggal satu step lagi. Nah berarti kok untuk menggantikan seorang Muhammad Ali yang dianggap non Jokowi. Non Jokowi. Nah kan yang menarik adalah Muhammad Ali diperpanjang. Nah diperpanjang apakah nantinya tetap sebagai Kasal atau naik menjadi Wakil Panglima TNI atau sekalian menjadi Panglima TNI. Karena kan persyaratan menjadi Panglima TNI dia pernah menjadi Kepala Staf Angkatan, atau yang sedang, ya gitu kan. Nah, jadi publik tentu melihat, oh siapa nih kira-kira calon pengganti Kasal Muhammad Ali. Selama ini kan nama Hersan belum ada, karena masih bintang 2. Baru yang muncul lagi adalah Laksamana Madya Edwin. Yang dari 91 juga. Itu siapa tuh Bang? Itu pernah jadi Asrenum Panglima TNI, sekarang menjadi Gubernur Lemhanas. Nah, kan juga bersaing dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Erwin Selamat Aldedarma. Itu juga 1991. Jadi kalau Wakasal kan tinggal satu step lagi juga menjadi Kasal. Itu jadi persaingan tambah lagi nih. Gubernur Lemhanas bukannya Aceh Hasan? Oh, maksud saya Wakil Gubernur Lemhanas. Wakil Gubernur Lemhanas. Kawan saya tuh Pak. Ya. Saya ralat ya Wakil Gubernur Lemhanas. Jadi ini semakin bertambah, tapi dengan
adanya Hersan tentunya juga menjadi menarik untuk dibahas, bukan cuma Kunto. Ya, gitu ya itu dia. Lain halnya. Kalau Prabowo benar-benar pemimpin berdaulat, inilah saatnya buktikan keberaniannya. Rakyat tidak memilih presiden hanya untuk jadi bayangan Jokowi atau tunduk pada dinasti politik yang makin mencengkeram. Kalau Gibran tetap dipertahankan hanya demi kompromi politik, apa bedanya Prabowo dengan pemimpin boneka? Pembersihan bukan soal balas dendam, tapi soal keberanian menegakkan etika dan demokrasi. Kalau elit saja takut bersikap, bagaimana nasib bangsa ini? Setuju? Tulis pendapatmu. Like kalau kamu ingin Indonesia dipimpin dengan nyali, bukan basa-basi. Subscribe untuk terus pantau arah politik ke depan.